Selamat siang. Pada pertemuan yang keempat ini, saya akan membahas satu topik yaitu tentang rekonsiliasi obat ya. Tentang rekonsiliasi obat. Nah, rekonsiliasi. Kalau dari asal katanya itu bahasa Inggrisnya itu reconciliation ya. Reconciliation. Reconciliation. Nah, apa artinya reconciliation ini? eh, Digambarkan seperti em, perdamaian ya, atau perdamaian, atau ya intinya perdamaian, komunikasi yang kembali membaik setelah dua orang itu mengalami sebuah dua orang atau lebih dia berargumen, jadi dia bisa kembali keadaannya seperti semula gitu ya. Itu namanya reconciliation. Nah, reconciliation tuh kembali kembali cocok gitu ya, kembali cocok, kembali istilahnya dia bisa cocok kembali ya, cocok sesuai dengan keadaan sebelum, keadaan ini kalau saya istilahkan ya, keadaan yang cocok ya, keadaan atau keadaan cocok ya, istilahnya cocok itu maksudnya kembali kembali seperti semula, keadaan cocok kembali seperti semula. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris digambarkan seperti itu, kembali keadaan yang cocok dan kembali seperti semula ya. Jadi misalnya ada dua orang yang bertengkar tadi, terus ketika dia bertengkar, setelah dia bertengkar kembali keadaannya tuh kembali awal sebelum dia seperti tidak berargumen lagi gitu ya. Seperti sebelum dia berbeda pendapat gitu ya. Keadaannya tetap kembali dan menjadi cocok kembali gitu ya. Nah, di sini adalah eh, bahasa atau apa definisi ya yang saya pahami dari rekonsiliasi ya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mengkaitkan dengan apa nih? Kalau dikaitkan dengan obat ya. Dikaitkan dengan obat ini seperti apa? Apa maksudnya gitu. Kalau ini kan tadi hubungan antar orang ya. Ini antar orang, antar manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan obat ya? Bagaimana kita menerjemahkan bahasa rekonsiliasi ini ke dalam pengertian yaitu tentang obat. Oke. Kita akan bahas sama-sama. Nah, saya mulai lagi kembali dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Anda lakukan ya? Apa yang Anda lakukan? Jadi ini Anda lakukan ini berarti kan sebuah kegiatan. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang farmasis? Jika ada pasien baru, ini pasien baru. Ini misalnya Anda farmasis ini di ruang di ruang atau depo ya, di ruang farmasi, di ruang depo A misalnya. Ini misalnya A ini kita ibaratkan bedah ya, misalnya ini bedah ya, ruang bedah. Anda ini bekerja di depo farmasi A yang menangani kasus-kasus bedah. Nah, nih. Terus ada pasien baru nih, ada pasien baru yang ditransfer. Ditransfer itu dipindahkan dari ruang IGD ke ruang perawatan. Nah, jadi misalnya saja pasiennya itu mengalami kecelakaan, terus dibawa ke IGD, lakukan operasi gitu ya, di kamar operasi di IGD gitu ya, di OK IGD. Dari OK IGD lalu ditransfer ke ruang perawatan. Nah, ruang perawatan Anda ini ruang 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 A ya. Saya nggak kasih apa, ini kan banyak ya istilah-istilahnya, mau nama bunga, mau nama apa gitu ya. Nah, depo farmasi Anda ini khusus menangani kasus-kasus bedah. Nah, sekarang apa peran Anda gitu ya? Apa yang Anda lakukan nih sebagai seorang farmasis? Nah, mungkin Anda bisa berpikir, eh, apakah ada kaitannya ke peran saya? Apakah saya punya peran ya? Apakah saya punya peran? Nah, sering kita bertanya, apakah saya punya peran? Nah, dalam hal ini ya, kalau ada pasien yang pindahkan tuh peran saya apa gitu ya? Mungkin ini juga bisa bertanya-tanya. Terus, em, kalau misalnya saya punya peran itu, peran seperti apa gitu pertanyaannya? Pertanyaan itu peran seperti apa? Ini juga jadi pertanyaan buat kita ya. Buat buat kita yang apalagi dihubungkan dengan kata-kata ini tadi ya. Saya nggak mungkin membuat pertanyaan kayak gini kalau nggak ada hubungannya. Itu tadi tentang rekonsiliasi. Nah, apa hubungannya nih? Apa hubungannya dengan kata-kata rekonsiliasi? Nah, ini kita perlu pahami. Oke, kita akan pelajari. Yang pertama, rekonsiliasi dulu ya. Nah, jadi kalau tadi itu kan yang kita pelajari rekonsiliasi itu kan dia
hubungan yang kembali membaik ya, membaik setelah ada dua orang yang berargumen. Ini kalau manusia. Sekarang kalau obat bagaimana? Nah, ini sesuai dengan Permenkes 72 tahun 2016 ya, dijelasin bahwa rekonsiliasi itu membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien ya. Jadi membandingkan. Tahapan ini adalah tahap membandingkan instruksi pengobatan. Nah, dengan obat yang telah didapat pasien. Nah, kalau kita tanpa membahas lebih jauh gitu ya tentang ini, berarti kalau kita membandingkan ini berarti mungkin ada apa? Sebuah nih membandingkan misalnya A dengan si B, obat A dengan B gitu ya. Pasti ada satu hal yang banyak hal yang bisa kita identifikasi ya kalau dalam hal kata membandingkan tuh bisa masalah kelebihan, kekurangan gitu ya, kecocokan gitu ya, cocokan gitu ya. Jadi ini sebenarnya tujuan kita, nanti akan saya bahas juga, tapi pada dasarnya ini membandingkan ini instruksi pengobatan ya dengan obat yang telah didapat pasien sebelumnya. Nah, ini kalau yang minggu lalu kita bahas tentang penelusuran riwayat penggunaan obat itu kan dia sebelum ya. Penelusuran itu dilakukan sebelum ya, sebelum masuk rumah sakit. Sebelum sebelum masuk rumah sakit nih ditelusur obat-obatnya apa. Nah, sekarang ini kita kalau rekonsiliasi ini bukan bicara masalah dia sebelum masuk rumah sakit, tapi dari sebelum masuk rumah sakit sampai pasien tuh keluar rumah sakit ya. Jadi kalau kata rekonsiliasi ini kita mencocokkan ya, mencocokkan istilahnya, membandingkan. Ini nih bukan hanya pada kegiatan ini bukan hanya pada saat sebelum masuk rumah sakit seperti penelusuran, tapi saat di rumah sakit sampai pasien itu KRS, sampai KRS itu harus ditelusur. Nah, kita akan pelajarin seperti apa. Nah, tujuannya apa? Semuanya tujuan dari membandingkan instruksi pengobatan ya, semua kegiatan farmasi itu tentunya ini ya, mencegah apa yang dicegah? Cegahnya itu pasti adalah kesalahan obat. Nah, kesalahan obatnya itu yang seperti apa? Yang pertama bisa saja obat itu tidak diberikan ya, karena ya tadi tidak ada proses membandingkan ini, tidak ada proses membandingkan. Kata kuncinya di membandingkan, mencocokkan, melihat ya kesesuaiannya. Nah, ini tidak diberikan. Apakah obat juga bisa terjadi duplikasi? Nah, duplikasi bisa terjadi karena apa ya tadi? Nih, proses ini dilewatin. Duplikasi, terus kesalahan dosis, interaksi ya. Jadi ini 4 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Error akibat obat ya. Tadi tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis, interaksi. Ya ini bisa mengakibatkan ya tadi ya, obat error. Ya, error bukan maksudnya pada saat penginputan, tapi kesalahan akibat obat ya. Obat akibat tidak melakukan yang namanya proses rekonsiliasi ya. Jadi misalnya tadi saya jelasin ya, kalau tidak dibandingkan bisa saja obatnya nggak diberikan, bisa saja obat yang sudah diminum sebelum rumah sakit diminum lagi gitu, padahal jedanya belum belum tidak sesuai dengan aturan, misalnya sekali sehari belum sampai 6 jam udah diminum lagi. Bisa salah dosis ya, dan terjadi interaksi obat ya, karena tidak ada proses membandingkan. Oke, kita lanjut. Nah, kesalahannya ini tadi, proses membandingkan ini terjadi pada tahapan ya, pada tahapan-tahapan. Misalnya tadi ya, tadi saya bilang bukan hanya sebelum masuk rumah sakit, tapi misalnya dari satu rumah sakit misalnya dirujuk ya, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Ini bisa terjadi kesalahan penggunaan obat ya, apalagi misalnya obat-obat ya tadi, karena apa? Tidak dilakukan pembandingan ya, yang tadi nih membandingkan, tidak dilakukan proses membandingkan. Nah, ini bisa terjadi dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain ya, ini bisa terjadi. Oke, terus dari mana antar ruang perawatan, antara satu ruang perawatan ya tadi, kalau kita contohkan dari IGD ya, IGD ke ruang perawatan, ruang perawatan. Oke, atau pasien yang keluar dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer, misalnya dia sudah sembuh gitu ya, terus dirujuk ke misalnya vaskes yang pertama gitu ya, ya berarti dia ke puskesmas gitu ya. Nah, ini bisa terjadi namanya apa, kesalahan obat ya, karena apa, ini tidak dilakukan pembandingan ya, proses membandingkan instruksi pengobatan tadi saya sudah jelaskan dengan obat yang telah didapat pada pasien. Oke, nah kita akan mempelajari ya tujuan. Tadi kalau tadi kita sudah paham tentang definisinya, sekarang tujuannya. Tujuannya ini memastikan informasi yang akurat. Nah, tadi sama seperti yang sebelumnya,
di penelusuran kita mempelajari tentang kita memperoleh informasi ya, kita memperoleh informasi. Nah, informasi. Jadi rekonsiliasi ini hampir sama, tapi perbedaannya kalau rekonsiliasi ini tahapannya cakupannya sangat luas, bukan hanya sebelum masuk rumah sakit, tapi pada saat pasien ditransfer, pada saat pasien keluar rumah sakit, pada saat antar rumah sakit dan rumah sakit lain, ataupun pada saat pasien dipindahkan ke maksud saya dirujuk ke vaskes ya, vaskes pertamanya gitu. Nah, di sini em, kita bisa melihat bahwa tujuan rekonsiliasi itu sangat bagus ya. Jadi artinya di sini kita memastikan informasi yang akurat ya. Kita ingin membandingkan, karena membandingkan itu kan kita nggak bisa membandingkan kalau itu nggak akurat. Nah, jadi kita harus membandingkan bahwa informasi ini akurat, sehingga nanti kita saat membandingkan dan melakukan tindak lanjut dari yang kita bandingkan itu dengan baik gitu ya. Terus mengidentifikasi ketidaksesuaian. Tadi proses membandingkan ya. Tadi definisinya rekonsiliasi kan membandingkan. Bandingkan instruksi pengobatan ya dengan obat yang sudah digunakan pasien. Nah, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter. Berikutnya adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian. Nah, tadi kalau kita bicara rekonsiliasi ini kan dari kata dasarnya tadi apa? Bahwa dari makna dasarnya kembali berdamai atau kembali baik gitu setelah berargue gitu ya, bahasa Inggrisnya bilang setelah mengalami perdebatan. Nah, ya, berarti kan sebuah kembali cocok ya. Berarti nah tujuan rekonsiliasi ini kita identifikasi ada yang nggak cocok gitu ya. Tapi bukan terkait dengan orang, tapi terkait dengan obat. Nah, ada nggak yang nggak sesuai ya? Maksudnya nggak sesuai karena apa? Bisa nggak terdokumentasi apa yang dokter instruksikan atau nggak terbacanya ya instruksi dokter ini. Jadi tidak terdokumentasi, tidak terbaca ini harus kita apa? Rekonsiliasi ya. Jadi memang rekonsiliasi sangat baik ya karena kita membandingkan dan memastikan bahwa informasi itu akurat ya, membandingkan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien, ada nggak ketidaksesuaian ya, baik itu tidak terdokumentasi, tidak terbaca ya, itu harus dipastikan melalui kegiatan rekonsiliasi ini. Nah, sekarang kegiatan rekonsiliasi itu terjadi di beberapa tempat. Yang pertama adalah saat admisi. Admisi ini berarti pada saat tahap awal ya, tahap awal masuk rumah sakit ya. Saat masuk rumah sakit kan pasien bisa masuk rumah sakit lewat IGD, bisa lewat poli ya. Di sini kegiatan itu dilakukan pada saat admisi, yang itu yang pertama. Nah, jadi ini kalau sebelum admisi itu biasanya kita tadi di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas ya, yaitu penelusuran riwayat penggunaan obat. Nanti silakan Anda lihat di pertemuan sebelumnya. Ya, ini sebelum admisi ya, itu penelusuran riwayat penggunaan obat. Form-formnya sudah saya lihat kan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saat transfer. Jadi saat transfer. Ya, tadi saya sudah bilang ya, contohnya tadi ya di pertanyaan pertama, misalnya dari ruang IGD, dari ke misalnya ruang perawatan atau ke OK, OK ini ruang operasi, ICU, HCU atau pun rawat inap. Nah, ini pada saat transfer ini perlu dilakukan namanya rekonsiliasi. Terus pasien pulang. Nah, ini penting juga pasien pulang. Ya, membandingkan kembali gitu ya. Membandingkan kembali instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapatkan pasien. Nah, ini kenapa nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, nah, jadi yang pertama ya, saat admisi. Jadi pada saat admisi ini yang kita lakukan penelusuran riwayat penggunaan obat, lalu kita bandingkan instruksinya dengan obat yang sudah digunakan. Nah, tujuan rekonsiliasi di sini adalah kita mengidentifikasi dan mengatasi diskrepansi. Jadi diskrepansi ini ketidakcocokan ya, yang disengaja tapi tidak dicatat. Nanti kita akan bahas seperti apa disengaja tapi tidak dicatat ataupun tidak disengaja. Jadi kan kalau kita sudah admisi ini pada kita telusur ya penggunaan obat, kita rekonsiliasi, kita bandingkan instruksinya, terus dengan obat yang digunakan, lalu kita misalnya pasien dipindahkan ruang rawat gitu ya, dipindahkan ke ruang rawat, maka kita melakukan kembali wawancara riwayat penggunaan obat secara mendalam baik kepada pasien ataupun keluarga pasien. Lalu dilakukan rekonsiliasi, kita bandingkan instruksinya. Nah, obat yang digunakan misalnya di RR1 kita bandingkan rekonsiliasi dengan obat yang digunakan di RR2, misalnya ini terjadi transfer ya. Oke, nah tujuannya sama kayak tadi di admisi, yaitu
kita identifikasi dan mengatasi ketidakcocokan atau diskrepansi. Yaitu tadi disengaja tapi tidak dicatat ataupun tidak disengaja. Nah, ini kita bahas nanti ya. Nah, pada saat pasien keluar rumah sakit atau discharge gitu ya. Nah, kita periksa kembali lagi nih obat-obat 24 jam terakhir, 1 hari terakhir ini. Apa saja obat yang didapatkan. Lalu kita rekonsiliasi, kita bandingkan instruksi dokter dan kita lihat lagi obat pulangnya seperti apa. Nah, baru kita melakukan yang namanya konseling obat pasien pulang ya di sini. Nah, setelah cocok semuanya, ini kenapa perlu penting rekonsiliasi? Ini tadi dibilang sama, yaitu disengaja tapi tidak dicatat, tidak disengaja, dan bagaimana rencana terapi obat di rumah ya. Jadi ini rekonsiliasi itu terjadi pada tiga tahapan utama, yaitu pada saat masuk rumah sakit, pada saat di ruang rawat, transfer ya misalnya, dan juga pada saat pasien ke keluar dari rumah sakit. Nah, ini semuanya sebuah tahapan yang saling terkaitan ya, yaitu intinya kita membandingkan instruksi pengobatan yang dari dokter dan juga dan obat yang telah didapat pasien. Oke, nah saat admisi ini artinya pada saat masuk rumah sakit ya, sama seperti penulisan riwayat pengguna obat, yaitu ada obat yang resep dan yang non resep. Jadi nama obatnya ditulis, dosisnya, frekuensinya, cara pemberian, terus bagaimana tindak lanjut dari DPJP. Apakah dilanjut aturannya pakai sama dengan aturan pakai yang sama, ataukah dilanjut dengan aturan pakai berubah, dan apakah di stop. Nah, ini kalau misalnya ada perubahan silahkan tulis di sini ya. Oke, terus nah saat admisi tadi ini apa tadi tujuannya membandingkan daftar penggunaan obat sebelum admisi. Admisi ini artinya sebelum masuk rumah sakit dengan resep ya, dengan instruksi pengobatan. Jadi sebelum masuk rumah sakit tuh obatnya apa-apa saja. Nah, ini dibandingkan dengan dengan resepnya, dengan resep ya. Jadi dengan resep kita bandingkan historinya dengan resepnya, karena bisa saja misalnya ini pasien dari praktek dokter gitu ya, jadi bisa saja dilanjutkan obat-obat prakteknya gitu. Nah, kita harus bandingkan, jangan sampai nanti yang di resep ini nih sama dengan yang di history ini tadi ya, sama dengan yang di history. Nah, kalau sama berarti kan duplikasi ya. Nah, jangan sampai sama. Oh, jadi dia dapat misalnya dari praktek dokter tadi malam misalnya, atau di 3 hari yang lalu dapat obat A, terus masuk rumah sakit gitu ya, baru berapa obatnya masih diminum sampai tadi malam, dilanjutkan lagi obat A, padahal jaraknya yang terakhir tadi malam itu sama yang paginya itu masih dekat gitu ya. Nah, di sini eh, rekonsiliasi itu dilakukan pada saat admisi, yaitu sebelum eh, sebelum eh, sebelum diadmisi apa saja obatnya, lalu dibandingkan ya dengan yang instruksi pengobatan. Jadi kita lihat diskrepansi, ada cocok apa enggak gitu ya. Nah, ini cocok apa enggak gitu. Kita lihat, kita catat di sini semuanya. Ya, oke. Nah, ini sekarang kita lanjut ke yang trasa transfer. Ini saya ada buat kasus ya. Nah, misalnya gini, ada Tuan B, 65 tahun ya. Riwayat DM tipe 2. Oke. DM tipe 2. Nah, masuk IGD karena jatuh. Jadi pasien riwayat gula, terus penyakit gula ya, penyakit diabetes mellitus, terus jatuh dan menurun kesadarannya. Jadi dia menurun kesadaran. Oke. Diagnosisnya adalah pneumonia. Nah, dan harus dirawat di rumah sakit. Oke. Nah, sekarang kita lihat masuk IGD, terus nggak sadar dan didiagnosa pneumonia dan harus dirawat. Otomatis pasien kan nggak mungkin terus-terusan di IGD ya, nggak mungkin, pasti nanti dia akan dipindahkan ke ruang rawat. Nah, ini berarti saat transfer. Oke, kita lanjutkan. Saat IGD pasien mendapatkan obat, yaitu antara lain ceftriaxone dan juga ranitidin. Oke ya, ceftriaxone dan ranitidin ini obat yang diberikan pada saat pasien masih di IGD. Oke, lanjut. Nah, keesokan harinya pasien dipindahkan ke ruang rawat. Nah, bener kan yang saya bilang tadi, nggak mungkin dia di IGD samanya, pasti dipindahkan ke ruang rawat. Nah, kecuali memang kasus di mana ruang rawatnya ini udah penuh banget ya, jadi harus di IGD mungkin berapa hari. Nah, dokter di ruang rawat meresepkan levofloxacin dan omeprazol. Nah, keesokan harinya berarti ya selang waktunya ya, bisa kita bayangkan ya. Ini dapat antibiotik di sini, dapat obat antipeptik ulcernya di sini ya, gitu. Ini juga antibiotik. Nah, walaupun beda golongan antibiotik ya, tapi ini termasuk obat antibiotik dua-duanya
ya, ceftriaxone, levofloxacin, ranitidin juga, omeprazol juga, walaupun golongan obatnya beda tapi memiliki indikasi yang hampir mirip. Nah, tanpa melihat obat-obat yang digunakan pasien dari IGD. Nah, jadi dia nggak lihat nih, sebelumnya pasien tuh dapat ceftriaxone, ya, terus lanjut dengan levofloxacin. Nah, ini udah beda golongan. Dapatnya ranitidin, lanjutnya adalah omeprazol. Kenapa ini? Ini karena nggak ngelihat obat-obat apa yang digunakan di IGD, ya. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa lihat apa sih gitu ya. Kalau misalnya ceftriaxone, baru pakai ceftriaxone baru tadi malam, satu hari baru pakai ceftriaxone, terus lanjut ke levofloxacin. Nah, ini udah menyalahi ya, karena penggunaannya itu baru sehari gitu, dan yang kita tahu antibiotik itu pasti bisa mengakibatkan namanya resistensi. Nah, ini sebenarnya yang tadi tujuannya tadi ya, yang kita lihat ya, adalah kita harus mendapatkan informasi yang akurat, dan juga kita harus bisa mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi obat-obat yang dapatkan ini, sehingga dengan apa, melihat ketidaksesuaian. Nah, ini nggak sesuai kan, ceftriaxone, levofloxacin gitu. Nah, tanpa melihat obat-obat yang digunakan pasien dari IGD, ini merupakan suatu kesalahan ya, karena nggak melihat akibatnya apa. Ini ada baru penggunaan baru antibiotik sehari langsung menggunakan jenis antibiotik yang lain. Oke, walaupun mungkin ya ini kita bisa lihat ya, mungkin karena pasien di sini dikatakan pneumonia, ya, pneumonia. Tapi apakah boleh misalnya pneumonia langsung diganti langsung ke levofloxacin gitu, tanpa memperhatikan obat yang sebelumnya? Nah, ini. Oke, tapi tujuan kita di sini sampai di tahap sini aja ya. Kita mencatat nama obatnya apa, dosisnya, frekuensi, cara pemberiannya, terus lanjut aturan pakai sama atau lanjut aturan pakai berubah, stop, dan bagaimana perubahan aturan pakai. Nah, kita catat di sini. Jadi kita mencatat saat transfer ini, sebelum admisi, sebelum pasien itu sebelum admisi itu obatnya apa saja, terus dari ruang rawat sebelumnya apa, dan ruang rawat sekarang tuh apa. Nah, di sini kan intinya kita membandingkan dua hal ya biasanya. Membandingkan 2 sampai 3 hal ya tadi. Kalau yang saat awal itu kan kita membandingkan saat admisi itu kan sebelum diadmisi dan saat ini digunakan, yang akan terjadi digunakan tuh apa gitu. Nah, saat transfer ini tadi 3 hal. Sebelum admisi apa, terus sebelum dirawat ruang sebelumnya apa, dan sekarang ini apa. Nah, ini kita tulis rekonsiliasi obat ya. Tadi tujuannya sudah saya jelaskan ya, saya nggak perlu ulang lagi. Oke, nah sekarang ini contoh kasus misalnya saat dia discharge ya. Discharge ini berarti artinya keluar dari rumah sakit. Jadi Tuan A masuk rumah sakit dengan keluhan utama hematemesis melena ya. Sebelum dirawat pasien rutin minum obat clopidogrel, aspirin, atorvastatin, dan kandesartan. Nah, di sini hematemesis melena yang dialami karena bisa saja karena obat-obat ini ya, obat-obat rutinnya nih, aspirin terutama ya. Mungkin sudah menggunakan yang lama gitu ya, dan ini sudah benar ya, ini hipertensi, mengalami hipertensi dan juga riwayat pemasangan stent. Nah, ya, apa dikatakan di sini pasien sebenarnya penyakit utamanya nih ya, hipertensi dan riwayat sebelumnya pemasangan stent gitu. Dan di sini dia datang keluhan utamanya itu adalah hematemesis melena. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Selama dirawat dokter menghentikan penggunaan clopidogrel dan aspirin. Nah, berarti ini bisa jadi ada kecurigaan bahwa obat ini mengakibatkan terjadinya hematemesis melena. Oke. Pasien dipulangkan dengan resep yaitu bisoprolol dan omeprazol. Nah, jadi pada saat dia pulang ini kan discharge ya ceritanya. Jadi discharge ini kan pada saat pasien pulang ya. Pada saat pasien pulang itu diresepkan bisoprolol dan omeprazol. Obat yang rutin digunakan ya, yang rutin digunakan sebelum masuk rumah sakit tidak diresepkan. Oke, yang sebelum diresepkan yang rutin diresepkan itu kan ada 4 tadi ya, clopidogrel, aspirin, atorvastatin, sama kandesartan. Itu nggak diresepkan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Pasien ragu. Nih, pasien ragu apakah obat-obat tersebut diteruskan atau tidak. Nah, kenapa? Karena ya ini tadi pada saat keluar rumah sakit ini obat-obat yang ini nggak diresepkan. Jadi dia ragu nih. Yang sebelumnya kan dia clopidogrel, aspirin, atorvastatin, sama kandesartan. Pulangnya dapatnya bisoprolol sama omeprazol. Gak ada yang cocok ya gitu ya, gak ada yang cocok. Ini minuman rutin 4 obat rutin dapatnya 2 baru gitu ya, bisoprolol dan omeprazol. Nah, di sini pasiennya
ragu gitu ya. Apakah obat ini diteruskan apa enggak gitu. Nah, dari sini pentingnya makanya melakukan sebuah yang namanya rekonsiliasi obat. Kita membandingkan instruksi dokter ya dengan obat ya yang pernah didapat oleh pasien gitu. Dan ini memang penting saat keluar rumah sakit gitu. Jadi takutnya nanti dia keluar dari rumah sakit hematemesis miliarnya membaik gitu ya, bagus. Dia tidak mengalami lagi, tapi in other hand dia hipertensinya ini bisa saja gitu ya menjadi tidak terkontrol ataupun ada menjadi satu apa ya satu satu hal yang menjadi penyebab penyakit lain gitu ya. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat bahwa pentingnya ya dilakukan rekonsiliasi obat. Ini contoh kasusnya. Nah, kalau misalnya dari seperti itu, ya apa yang harus dilakukan ya tetap melakukan rekonsiliasi saat discharge. Nah, apa yang dilakukan ya ini nama obat, aturan pakai tetap sama. Tapi di sini kita harus melihat pada saat rekonsiliasi ini apakah obat ini dilanjut dengan aturan pakai sama, apakah dilanjut dengan aturan pakai berubah, apakah di stop ataukah ini merupakan sebuah obat baru. Dan kita harus tulis aturan pakai obat pulang itu seperti apa. Kenapa? Ya karena ini kita lihat bahwa saat discharge itu bisa saja obat yang rutin tadi itu nggak dilanjutkan gitu. Dan ini masalah buat pasiennya. Kenapa? Karena tadi ini ada dia mengalami penyakit sebelumnya yang harus sebenarnya tetap di waspada. Ini bisa saja karena efek samping obat ya akibat penggunaan aspirin secara rutin. Nah, di sini kita jangan sampai efek sampingnya teratasi tapi penyakit rutinnya yang hipertensi ini eh, nggak terkontrol jadinya. Nah, di sini rekonsiliasi obat saat discharge ini membandingkan antara daftar penggunaan sebelum admisi ya sebelum masuk rumah sakit ya 24 jam terakhir dan obat pulang ya. Jadi di sini sebelum admisi bagaimana obat-obatan yang didapat, apa obat-obat rutinnya. Terus dalam 24 jam terakhir ini dapat obat apa, terus obat pulangnya apa gitu. Jadi yang dibandingkan tuh tadi saya bilang 2 sampai 3 antara instruksi pengobatan antara yang tadi saya bilang ya sebelum diadmisi ya dengan yang tadi ini 3. Kalau tadi kalau yang saat transfer tadi itu kan yang ini ya sebelum admisi. Jadi sebelum admisi ini penting sekali. Makanya pembahasan saya tentang penelusuran riwayat penggunaan obat itu bukan satu step yang bisa dilewatin, itu satu step yang harus satu langkah yang harus diikuti sebelum melakukan rekonsiliasi. Jadi ini harus ada nih. Ini kata kuncinya di sini. Sebelum admisi ini ya. Dan kalau misalnya transfer berarti sebelum masuk ruangan dan ruangan sebelumnya dengan ruangannya sekarang. Nah, kalau misalnya saat discharge berarti ya udah berarti 24 jam terakhir sama yang mau pulang itu obatnya apa ya. Oh tadi saya belum jelaskan ya. Ya harus dijelasin ya siapa yang melakukan rekonsiliasi ya, nama jelas tanda tangan harus ditulis di sini. Nah ini rekonsiliasi obat saat discharge ya. Jadi tadi tiga kegiatan. Nah ini saat sebelum admisi, jadi ada kata kunci admisi, lalu kedua adalah saat transfer antar ruangan ya, dan juga adalah saat discharge. Nah, ini tahapan yang perlu dilakukan rekonsiliasi. Jangan sampai ya tadi yang sudah disebutkan 4 hal ya. Bisa terjadi duplikasi, interaksi gitu ya, obat nggak diberikan gitu. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi terkait dengan terapi atau pengobatan daripada pasien itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tahap rekonsiliasi obat. Yang pertama adalah kita kumpulkan data. Jadi kita tahu bahwa rekonsiliasi ini kan kita harus mengumpulkan informasi yang akurat ya. Jadi kita pertama kumpulkan data, lalu komparasi dan identifikasi ketidakcocokan. Nah, tadi saya sudah jelaskan komparasi identifikasi ketidakcocokan. Karena tadi rekonsiliasi itu kan kembali cocok ya. Jadi kalau misalnya kembali cocok. Nah, kalau kita mau kembali cocok ya berarti kita harus identifikasi yang nggak cocok itu yang mana gitu. Lalu melakukan konfirmasi kepada DPJP biasanya jika menemukan ketidaksesuaian ini dokumentasi. Jadi intinya kita kumpulkan data, identifikasi ketidakcocokan, jika ditemukan konfirmasi, komunikasi ya. Oke, kita lanjut yang pertama ya, pembahasan pertama yaitu tentang tahapan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu kita mencatat data dan memverifikasi obat yang akan digunakan pasien. Ya, jadi kita catat nama obatnya, dosisnya, frekuensi, rute,
kapan mulai diberikan, diganti, dilanjutkan, dihentikan. Nah, tak lupa ini yang penting ini ya, hampir sama dengan penelusuran riwayat penggunaan obat, yaitu kita harus identifikasi riwayat alergi pasien ya. Efek samping apa yang pernah terjadi. Kita catat tanggalnya kapan, obat apa yang mengakibatkan, efek yang terjadi apa, lalu tingkat keparahannya seperti apa. Ini semua bisa didapatkan di dalam tahapan yang pertama, yaitu kumpulkan data. Kumpulkan data sebanyak mungkin dan seakurat mungkin ya. Kumpulkan data sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin yang di sini. Nih, sebanyak mungkin. Dan yang tak lupa adalah apa? Seakurat ya, seakurat mungkin. Ya banyak, tapi kalau nggak akurat ya sama aja gitu ya. Makanya harus detail ini semuanya nih. Oke, lalu data riwayat penggunaan obat didapatkan dari mana? Data riwayat penggunaan obat didapatkan dari pasien ya, tadi hampir sama dengan penelusuran, dari keluarga pasien, dari daftar obat pasien, obat yang ada pada pasien, dan rekam medis. Ini cara kita melakukan pengumpulan data gitu ya. Data obat yang dapat digunakan tidak lebih dari 3 bulan sebelumnya. Jadi ini pemakaiannya itu 3 bulan sebelumnya ya. Kita bisa catat semua obat yang digunakan oleh pasien, baik resep maupun obat bebas termasuk herbal, harus dilakukan proses rekonstruksi. Ini sama dengan penelusuran ya, berarti artinya semua, baik itu resep, obat resep atau non resep, itu harus dikumpulkan data tersebut ya, dikumpulkan, dan tadi seperti yang saya bilang, informasinya harus akurat. Lalu berikutnya adalah komparasi. Jadi komparasi tadi kita tahapan yang kedua ya, sudah saya jelaskan, yaitu membandingkan ya, melihat apakah ada cocokan. Nah, membandingkan apa saja data obat yang pernah, sedang, dan akan digunakan ya. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat ya, ada saat admisi ya, sebelum admisi, pada saat misalnya 24 jam pertama, 24 jam terakhir, ataupun pada saat yang akan keluar rumah sakit, ini mungkin pada saat discharge. Ini 3 tahapan ya, kita membandingkan. Nah, diskrepensi atau ketidakcocokan, sama yang tadi saya bilang ya, adalah bila mana ditemukan ketidakcocokan atau perbedaan di antara data-data tersebut ya. Bukan hanya sekedar perbedaan ya, tadi misalnya dalam hal kita melakukan rekonstruksi, kita juga harus paham gitu ya, terkait dengan penggunaan obatnya seperti apa gitu ya. Contoh tadi antibiotik yang saya transfer ya dari IGD ke ruang perawatan, apakah kita harus mengkonfirmasi gitu ya, melihat dulu ketidakcocokan ini, ceftriaxone baru sehari lanjut levofloxacin, atau obat rutin yang biasa digunakan kok tidak diresepkan. Nah gitu ya, dapat terjadi bila ada obat yang hilang atau berbeda. Nah, ini ataupun yang ketiga, ditambahkan atau diganti tanpa ada penjelasan yang dokumentasikan pada rekam medik. Ya misalnya kayak contoh tadi, pasien mau pulang gitu kan, obat rutinnya nggak diresepin. Nah ini bisa jadi harus ditulis gitu ya, obat rutin tidak dilanjutkan lagi gitu. Jadi supaya pasiennya nggak bingung nih gitu, ataupun kita juga bingung nih, kok nggak dilanjutkan gitu ya. Jadi di sini komparasi, tahap membandingkan. Nah, ketidakcocokan ini tadi saya ingin jelasin ya, bersifat disengaja atau intensional oleh dokter pada saat penulisan resep ya, ataupun tidak disengaja atau unintentional, di mana dokter tidak tahu adanya perbedaan saat menuliskan resep. Jadi bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kita pahami dulu, disengaja tapi nggak dicatat gitu, artinya memang sengaja untuk menambah, sengaja untuk mengganti, sengaja untuk menghentikan, memang itu sengaja tapi nggak tercatat gitu dengan jelas di rekam medik gitu ya. Jadi bisa saja kita melihat ini sebuah ketidakcocokan gitu ya, tapi sebenarnya itu bisa saja disengaja, memang sengaja ganti, sengaja nambah, sengaja dihentikan, tapi masalahnya ini nggak dicatat. Nah ini ya, maksudnya disengaja gitu ya, bukan sengaja salah kasih obat, enggak, maksudnya sengaja itu artinya sengaja memang melakukan sebuah keputusan yang baru, tapi ya ini tadi tidak tercatat. Atau bisa saja nggak disengaja gitu ya, nggak disengaja memang, tapi ya ini salah dalam pencatatannya. Nah, dokter secara tidak sengaja mencatat secara salah. Jadi misalnya contoh, nulis captopril 25 mg 2 kali 1, tapi
yang tercatat itu 12,5 miligram 2 kali 1 gitu ya. Jadi ini nggak, yang pasti nggak sengaja dong untuk naikkan dosisnya seperti ini. Ya salahnya itu ya di pencatatan. Jadi ini dua hal yang harus kita pahami ya. Ketidakcocokan maksudnya pada saat kita membandingkan ini, kita harus identifikasi, wah misalnya nggak cocok nih. Kenapa nggak cocok gitu ya? Nah, apakah ini disengaja? Gitu ya, apakah ini disengaja tapi disengaja tapi nggak dicatat, atau nggak disengaja hanya salah dalam pencatatannya. Nah ini yang kita harus coba memastikan nanti di tahap ketiga gitu ya, kita melakukan konfirmasi ya kepada dokter apabila menemukan ketidaksesuaian. Jadi wajib melakukan konfirmasi. Tadi saya bilang bahwa bisa saja disengaja tapi nggak dicatat ya, memang mau gitu melakukan sebuah keputusan baru tapi tidak tercatat, atau tidak sengaja tapi memang pada saat pencatatan tuh salah gitu. Nah ini kita konfirmasi ya, konfirmasi kepada dokternya. Terus jika menemukan ketidaksesuaian, nah bila ada ketidaksesuaian maka apoteker menghubungi dokter kurang dari 24 jam. Terus menentukan bahwa adanya perbedaan tersebut disengaja atau tidak sengaja gitu ya. Jadi kita saat konfirmasi ke dokter, oh bisa saja, oh ya saya salah tulis gitu. Nah berarti itu tidak disengaja gitu ya, tidak disengaja. Atau memang ya memang maksud saya seperti itu, tapi saya nggak catat. Nah berarti disengaja, disengaja ini maksudnya artinya nih ya, tapi disengaja tapi tidak dicatat, bukan disengaja salah beri obat ya. Jadi memang sebuah keputusan baru yang tidak dicatat. Lalu mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan atau penggantian. Jadi kita setelah konfirmasi di sini, oke, berarti memang dihentikan alasannya seperti ini, ditunda alasan seperti ini, diganti alasan seperti ini. Terus kita tanda tangan, kasih tanggal dan kapan dilakukan rekonsiliasi. Nah ini adalah tahapan yang ketiga ya. Jadi tahapan ketiga ini nggak bisa dilewatkan. Kita nggak cukup tahu, oh nggak cocok gitu ya, nggak sesuai ceftriaxone kok jadi levofloxacin gitu. Kita nggak hanya nggak bisa sampai tahapan membandingkan saja. Kita harus memastikan apakah memang disengaja, apakah memang mau dilanjutkan levofloxacin, atau memang maksudnya dia tuh ceftriaxone tapi keputusan levofloxacin, bisa saja seperti itu ya. Jadi memang harus dicatat gitu ya alasannya, dikonfirmasi, dan jangan lupa kita harus bukti kita melakukan adalah tanda tangan, tanggal, dan waktu rekonsiliasi. Dan selanjutnya kita komunikasikan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Nah, misalnya tadi kasus misalnya obat rutinnya nggak, dia bingung gini ya, obat rutin saya ini nggak diresepin nih ya, bisa saya dapat obat rutin kok saya nggak diresepin ya. Nah ini ketika kita sudah konfirmasi ke dokter, misalnya jawaban dokter adalah memang sengaja tidak dilanjutkan lagi obat rutinnya, maka kita komunikasikan kepada pasien ya. Atau misalnya kepada perawat, misalnya obatnya tidak dilanjutkan lagi, obat injeksi A gitu, memang ada perubahan. Nah di sini kita komunikasikan. Jadi setelah kita lakukan mengumpulkan data, kita melakukan uh, ke komparasi, lalu konfirmasi ke dokter, lalu kita komunikasikan. Nah, jadi karena apa? Karena di sini apoteker bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan ya. Jadi kita komunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, begitu ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan rekonsiliasi obat ya. Tadi saya sudah jelaskan dari tahap awal sampai dari definisinya sudah saya jelaskan, definisi sudah, lalu maksud-maksudnya semua sudah saya jelaskan, dan bagaimana ada tiga 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 titik kritis ya, tiga titik kritis, maksudnya tiga tahap kritis, di mana kegiatan kritis, di mana pada saat admisi, pada saat transfer, dan pada saat pasien keluar dari rumah sakit itu harus dilakukan namanya rekonsiliasi obat ya. Dan masing-masing ada tujuannya dan apa yang dibandingkan sudah saya jelaskan. Lalu tahapan melakukan rekonsiliasi juga saya sudah jelaskan ya. Dengan harapannya ini ya tadi, tidak ada yang namanya obat tidak diberikan, tidak ada namanya obat tidak ada interaksi obat, tidak ada duplikasi obat ya. Ini harapannya adalah obat yang diberikan ini mencapai efektivitasnya dan juga keamanan ya. Dengan adanya rekonsiliasi kita berharap keselamatan pasien dapat terjamin selama pasien berada di rumah sakit ya, dan begitu juga pada saat akan pulang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan rekonsiliasi obat, kiranya dapat membantu Anda semua memahami. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.